Baiklah, saya mulai ya. Di dalam sekolah ada istilah yang namanya KBM. Pasti kalian sudah pernah dengar juga ya, KBM itu apa? KBM adalah singkatan dari kegiatan belajar mengajar. Nah, harus tahu dulu pengertian belajar itu apa, mengajar itu apa. Belajar adalah aktivitas yang terus-menerus dilakukan untuk menggali suatu pengetahuan. Sedangkan mengajar adalah proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Jadi, secara keseluruhan, KBM itu adalah suatu penyampaian materi pelajaran atau pengetahuan oleh seseorang guru kepada anak didiknya, serta mengatur lingkungan supaya anak didiknya belajar sehingga anak didiknya mendapatkan pengetahuan atau wawasan yang lebih luas. Seperti di sekolah ya, KBM itu pagi belajar sesuai jam pelajaran, kemudian guru masuk ya. Jadi di kelas sudah ada keterkaitan belajar di kelas antara guru dan siswa. Itulah proses kegiatan belajar mengajar. Nah, slide selanjutnya adalah tentang motivasi belajar. Sebelum membahas motivasi belajar, harus tahu dulu ya apa arti motivasi itu. Menurut kalian motivasi itu apa? Jadi kalau misalkan kamu mau makan, nah motivasi yang melatar belakangi kamu makan itu apa? Apa kamu lapar atau karena kamu pengen ngemil ya? Nah, itulah motivasi yang melatar belakangi kalian melakukan sesuatu atau sesuatu yang kamu ingin lakukan. Atau mau ke toilet, apa yang mendasari kamu ke toilet? Pengen pipis kah atau buang air besar? Nah, itulah motifnya ya. Motivasi, kata motivasi itu berasal dari kata motif. Pernah dengar juga kan istilah motif ya? Jadi motivasi itu berasal dari kata motif yang artinya alasan untuk melakukan sesuatu atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi secara keseluruhan, motivasi belajar itu adalah sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang bergerak untuk melakukan kegiatan belajar dan mencari pengetahuan sebagai dorongan yang timbul secara sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Ya, jadi motivasi belajar itu dorongan yang membuat kamu mau belajar, dorongan atau alasan yang membuat kamu mau mengerjakan PR, mau sekolah. Nah, itulah sebuah motivasi belajar. Di dalam Islam, motivasi itu sangat erat kaitannya dengan sebuah keberhasilan seseorang dalam mengubah keadaannya. Dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Ada yang tahu nggak bunyinya? Pasti sudah pada tahu ya bunyi ayatnya seperti apa. Ya, ini ada firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Tuh ya, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi nasib kamu tergantung dari diri kamu sendiri. Kamu mau mengubah atau kamu mau begitu-gitu aja. Jadi semuanya ada di tangan kamu sendiri. Mau seperti apa? Oke, next ya. Jenis motivasi belajar. Jadi jenis motivasi belajar itu ada dua ya. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Bedanya apa? Yuk kita simak selanjutnya.
motivasi intrinsik. Ini adalah motif yang tidak perlu dirangsang dari luar, karena di dalam diri sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kalau kamu hobi main bola, ya kamu bakal dengan senang hati kan melakukannya gitu. Jadi nggak ada yang nyuruh, karena memang kamu senang dan hobi sama bola. Terus ketika kamu senang membaca buku, kamu nggak perlu disuruh-suruh untuk baca buku, ya karena kamu memang sudah senang membaca buku gitu. Jadi mau bukunya bertumpuk-tumpuk banyak, baca novel atau dan segala macam, itu kamu senang aja bacanya. Kamu mau menulis, ya menulis cerita atau novel. Nah, cerita yang kamu tulis atau novel yang kamu tulis udah diketik, sudah rapi, tapi ujung-ujungnya nggak diapa-apain gitu, nggak jadi uang. Nah, kamu biasa aja, kamu nggak yang ngerasa sayang atau buang-buang waktu, enggak, karena memang ya ini emang kesenangan kamu, hobi kamu gitu. Jadi nggak jadi uang pun nggak masalah gitu. Jadi tidak perlu dirangsang dari luar atau disuruh-suruh oleh orang lain gitu. Lalu yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Kalau tadi motivasi intrinsik, in dari dalam. Nah, kalau ini motivasi ekstrinsik, dari luar, adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Ya, jadi harus nunggu, wajib, kudu, baru mau melakukan sesuatu, disuruh atau didorong dulu, baru mau melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kamu disuruh untuk membersihkan lantai atau nyapu, nah biasanya kan kamu lagi males, itu nggak ada dorongan dari diri sendiri kan gitu. Nah, jadi agak susah untuk melakukan apa yang mama kamu suruh gitu, karena itu dorongan dari luar. Kemudian contohnya apa lagi? Contoh, ada seorang murid ya belajar karena tahu besoknya mau ada ujian, dengan harapan mau dapat nilai yang bagus. Jadi sistem kebut semalam SKS, sehingga ketika hasilnya bagus ia akan dipuji oleh temannya atau mamahnya atau siapapun gitu. Jadi niat belajarnya bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tapi ingin mendapatkan nilai yang baik, pujian ataupun mendapatkan hadiah. Jadi itu motivasi ekstrinsik gitu. Jadi harus dikasih motivasi dulu dari orang lain, harus dapat hadiah dulu dari mamahnya, baru mau belajar. Itu dari luar tuh, motivasi dari luar. Jadi kalau dari luar baru mau melakukan dulu, baru kamu mau melakukan sesuatu gitu. Ya, itulah ya tadi motivasi dari dalam dan dari luar. Selanjutnya, apa nih yang harus kamu lakukan? What to do? Yang harus kamu lakukan selanjutnya apa? Belajar untuk apa? Nah, itu harus kamu cari tahu sendiri. Karena kalau kamu nanti sekolah tidak punya motivasi, tidak ada tujuannya, berjalan apa adanya, nggak ada tujuan, nggak tahu arahnya, nah itu akan sulit ya untuk mencari hasilnya gitu. Coba kamu cari tahu kamu sekolah untuk apa, belajar untuk apa di MTs Irsyadul Athqal ini, tujuannya ke depan buat apa ya, coba dicari. Tapi kalau misalkan kamu memang belum tahu tujuannya seperti apa, nggak apa-apa ya, karena itu masih proses belajar gitu. Jika kamu terus mencari tahu, terus kamu masih bingung motivasinya harus dari mana ya, coba kamu berpikir, kamu cari tahu motivasi kamu, semangat kamu untuk belajar itu apa. Kalau belum menemukan juga motivasinya apa, coba kamu ingat-ingat lagi, kamu punya nggak sesuatu yang kamu ingin capai di masa depan ya, keinginan kamu, impian kamu, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dream
Ya, impian kamu ke depan apa? Cita-cita kamu apa? Misalkan ada yang mau jadi dosen, guru, polisi, poluan, guru, dokter, atau yang lain sebagainya, ya. Nah, itu cita-cita yang ingin kamu capai. Kalau kamu punya cita-cita seperti itu merupakan impian kamu, itu motivasi kamu. Nah, belajarnya dari sekarang, setiap hari, ya, karena untuk mencapai cita-cita yang seperti tadi, itu prosesnya butuh perjuangan, ya. Bisa dari sekarang prosesnya, belajarnya dari sekarang. Jadi kedepannya kamu nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau misalkan kamu nanti aja deh belajarnya, nanti itu akan terasa berat di akhirnya, ya. Tergantung dari niat dan tujuan kamu masing-masing. Saya berharap sih semua siswa-siswi baru MTS Irsyadul Atfal ini punya semangat, ya, punya keinginan dan impian untuk belajar ke depannya untuk apa gitu. Sehingga ketika belajar kamu timbullah rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar terus menerus. Alhamdulillah sudah selesai, ya, slide-nya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan. Terima kasih juga mungkin di rumah mencatat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel sekolah kita tercinta, ya. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar atau di wali kelasnya masing-masing di grup WA masing-masing, ya. Baiklah, saya akhiri materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baiklah, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.